Oke, kita ketemu lagi di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Eh, ini bab makanan ya. Kitabul At'aimah. Kita masuk di babul Huwaro. Nomor hadisnya 3335. Untuk hari ini kita sedikit mengulang yang sebelumnya karena kemarin terputus videonya ya, baru 5 menit terputus ya. Ini kita belum baca lafadz ini. Wakana dan ada sopo nabi iku yuhibbu senang siapa nabi azubda pada keju. Saya pun juga suka. Anda pun juga suka insya Allah. Jadi Nabi bertamu, di situ disuguhkan korma dan keju. Dan Nabi itu sangat suka terhadap keju. Oke, kita lanjutkan. Babul Huwaro utawi babnya tepung yang putih. Jadi Huwaro ini asalnya gandum, kemudian diolah secara bertahap sehingga terlihat putih bagus gitu ya. Sama kalau di Indonesia ya, gabah itu diolah beberapa kali sampai hasilnya berasnya itu putih. Nah, kalau Huwaro ini tepung ya, tepung. Hadasana Muhammad ibnu Sobah wa Suwaidu ibnu Sa'id qala berkata keduanya. Hadasana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim hadasani Abi qala berkata Abi. Saal tu bertanya aku Sahla ibna Sa'din pada Sahel bin Sa'ad. Hal ro'aita apakah melihat engkau an-naqiyya pada tepung yang bersih ya. Jadi di zaman Nabi dulu itu engkau pernah lihat tepung yang bersih enggak? Yang diolah beberapa kali terus sehingga terlihat putih cantik gitu. Qala berkata Sahel, maro'a itu tidak pernah melihat aku an-naqiyya pada tepung yang bersih. Hatta kubido sehingga digenggam, artinya wafat sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah wafat itu aku tidak pernah lihat tepung yang bagus, tidak pernah lihat aku. Fakultu maka berkata aku, Abi ya. Fahal maka apakah karena ada lahum iku bagi mereka Nabi dan para sahabat apa manahil itu ayaan atau saringan lah. Jadi manahil itu alat untuk mengolah ya tepung itu. Jadi disaring terus nanti yang kurang lembut bisa ditumbuk lagi, disaring lagi. Itu manahil. Ala ahdi Rasulillah atas zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di era sahabat dulu zaman Rasulullah itu mereka punya manahil enggak untuk nyaring tepung itu. Qala berkata Sahel, maro'a itu tidak pernah melihat aku munhulan pada saringan atau ayaan. Aku enggak pernah waktu itu. Enggak pernah lihat. Jadi mungkin ada di
wilayah-wilayah tertentu yang jauh. Tapi di wilayah Nabi waktu itu nggak ada, sehingga Sahal juga mengatakan aku nggak pernah lihat, kan gitu. Aku nggak pernah lihat. Hatta kubido, sehingga digenggam, artinya wafat sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah meninggal aku nggak pernah lihat seperti itu. Kultu, berkata aku Abi, fakaifa, maka bagaimana? Kuntum, ada kalian iku tak kuluna, makan kalian asairo pada gandum, goiro manhul, yang tidak dihayak, tidak disaring. Nah, terus kalian makan gandum yang tidak disaring itu gimana caranya? Ya, Qala, berkata Sahal, naam, iya, kuna ada kami, nanfuhuhu, meniupi kami hu pada gandum. Fayati, maka terbang minhu, dari gandum, opoma, apa-apa, toro, yang terbang opoma. Wama, dan apa-apa, bakia, yang tersisa opoma, farroinahu, maka membuat adonan kami, pada gandum. Ya cuma ditiupi dulu. Misalnya ada apa itu ya ditiup, yang terbang itu berarti kotoran. Kalau sekiranya sudah bersih ya ya sudah, dibikin adonan untuk roti atau apa, ya zaman dulu ya seperti itu. Ya, enggak usah jauh-jauh. Wong zaman saya kecil itu yang namanya roti itu ya keras-keras gitu. Ya. Kalau sekarang itu roti keras itu anak saya pun enggak doyan. Dibuang itu. Iya. Yes, memang zaman berubah. Zaman berubah. Hadasana Ya'qub bin Humaidi bin Kasib, hadasana Ibnu Wahbin, ahbaroni Amru binul Haris, ahbaroni Bakru bin Sawadah, Anna Hanasa bin Abdillah iku hadasahu. Bercerita dia Hanas hu pada Bakar. An Umi Aiman, dari Umi Aiman. Anaha, sesungguhnya Umi Aiman iku gorbalat. Gorbalat itu maknanya menyaring atau mengayak. Baki kon, pada tepung. Ya semakin lembut itu diolah jadi roti kan semakin enak. Nah, gitu loh. Ya. Fasonaathu, maka membuat siapa Ummu Aiman hu pada tepung, lin nabiyyi, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rogifan, pada kue kering. Rogifan itu roti tapi kering. Kalau istilah agak kerennya biskuit. Faqala, maka berkata siapa Nabi, ma apa hada ini? Nah, ini apa ini? Jenis apa ini? Qalat, berkata Ummu Aiman, to'amun, ya sejenis makanan, nasna'uhu, yang membuat kami hu pada to'am, biardina, di wilayah kami, di daerah kami. Oh, ini Nabi, ini makanan khas dari daerah kami sana. Nabi dengan kue kering itu ya enggak begitu kenal nyatanya. Dengan biskuit itu masih tanya, mahadza, ini apa ini? Nah, Ummu Aiman yang bikin ya jawab, oh ini makanan khas Nabi dari daerah kami. Nah, Fa'ah babak itu, maka senang aku, an asna'a, jika membuat aku, minhu, dari tepung yang sudah disaring itu, laka, untuk engkau, rogifan, pada kue kering. Ya. Nah, saya memang punya maksud, saya senang untuk membuat kue kering ini untuk engkau Nabi.
biar ngincipi makanan dari daerah kami lah. Itu. Fakola maka bersabda siapa Nabi, Rudihi, mengembalikanlah kamu, Ummu Aiman, pada rogif, biskuit atau kue kering itu, fihi di dalam tepung. Waduh, anu Nabi nggak begitu berkenan itu makan itu. Anu aja dihancurkan lagi, kamu campur di tepung yang belum diolah. Ya. Tumak jinihi, kemudian membuatlah adonan kamu Ummu Aiman pada tepung. Gitu. Ya mungkin karena asingnya itu. Ini kue kok atos, ya, kok atos. Anu aja kamu lembutkan lagi, kamu campur di tepung yang belum diolah, lah nanti diadoni untuk bikin roti biasanya saja. Tuh. Itu. Ya sudah ada ya, biskuit itu sudah ada, tapi Rasulullah kok ya kurang berkenan lah makan itu. Ya. Hadasana Al-Abbas ibnul Walid Ad-Dimaski. Hadasana Muhammad bin Utsman Abul Jumahir. Hadasana Sa'id bin Basirin. Hadasana Qatadatu an Anasi bin Malikin kola, berkata Anas, Maro'a, tidak pernah melihat sopo Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam roghifan, pada roti kering, muhawwaron, yang apa, diayak berkali-kali. Muhawwaron itu sesuai babnya di hadisnya kan, tepung yang memang diayak berkali-kali sehingga betul-betul lembut, nanti kalau dibikin roti itu empuk, enak gitu. Ya, biwahidatin, walaupun hanya satu kali, min ainaihi, dari dua matanya Nabi, kata lahiko, sehingga ketemu siapa Nabi, bilah, pada Allah, sampai Nabi meninggal. Ini versinya Anas. Tapi kalau dicocokkan dengan hadis yang atasnya, Nabi pernah lihat. Cuma memang tidak berkenan untuk mengkonsumsinya, terus diminta untuk dihancurkan lagi, diolah seperti roti biasanya. Roti yang empuk-empuk itu. Jadi, yang namanya sahabat kan ya nggak mungkin 24 jam ketemu Nabi. Kan gitu kan. Kalau Anas ya berpendapat Nabi selama hidup memang tidak pernah lihat biskuit, roti kering itu tidak pernah. Tapi di versi lain, Ummu Aiman pernah membikinkan sebenarnya. Cuma itu tadi, Anas tidak tahu. Nah, segitu saja. Ya. Ya begitulah hadis itu seperti itu. Sahabat pun ya seperti itu. Jadi enggak semuanya ngintil Nabi 24 jam ikut Nabi, ya enggak. Ada yang pas ikut, ada peristiwa apa, yang lain enggak ikut, sehingga enggak tahu kan. Itu biasa itu. Babur rukoki, babnya roti yang empuk. Nah, rokik itu kan tipis, artinya roti yang empuk, yang enak. Ini ya yaitu tadi, diayak berkali-kali sampai lembut gitu, diolah ya enak. Seperti roti zaman sekarang itu rata-rata empuk, kalau nggak empuk nggak laku kalau roti zaman sekarang. Hadasana Abu Umairin Isa bin Muhammad An-Nahas Ar-Romli.
Hadasana Dhamratu ibnu Rabi'ah an ibni Atok an Abi qala berkata Abi Zaro berkunjung atau mengunjungi ziarah ya. Jadi ziarah itu ya sebenarnya nggak harus ke orang mati, enggak. Kalau di Indonesia kan ziarah itu ziarah kubur. Jadi Zaro mengunjungi sopo Abu Hurairah kaumahu pada kaumnya. Jadi mudik, istilahnya mudik, yakni menghendaki sopo ibni Atok, sopo Abih ya, Koryatan pada suatu desa. Saya ulang ya, yakni menghendaki dia ibni Atok, koryatan pada suatu desa. Adunuhu yang menyangka aku. Hu pada sopo Abih. Ya. Kola berkata Abih, desanya disebut desa Yuna. Ya. Yuna. Atau ada yang versi Yubna. Kalau di Maktabah Samilah ini Yubna. Di versi kitabnya Yuna. Jadi Abi Hurairah intinya itu mengunjungi kaumnya, yaitu di suatu desa yang bernama Yuna atau Yubna. Fa'atauhu maka datang mereka penduduk desa atau kaum hu pada Abi Hurairah birukokin dengan roti yang empuk, min rukokil wal, dari roti empuk uwal itu kualitas nomor 1, ya. Kaumnya masuk Islam ya, lah sementara Abi Hurairah itu ya masuk Islam duluan dan menjadi ulama kan. Begitu pulang kampung mudik ya, begitu diagungkan, sangat diagungkan. Nah, disuguhi roti kualitas nomor 1. Fabaka maka menangis dia Abu Hurairah. Abu Hurairah itu malah nangis. Waqala dan berkata dia Abu Hurairah, Maro'a tidak pernah melihat sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadza pada ini roti empuk kualitas nomor 1 bi'ainihi dengan matanya Nabi kotu sama sekali. Ya, terenyuh mengenang masa lalu bersama Rasulullah. Rasulullah itu semasa hidup sampai meninggal itu tidak pernah lihat roti empuk kualitas nomor 1 seperti ini, tidak pernah. Ya, ngerasa roti empuk, isok mangan bendino, syukur. Abi Hurairah itu waktu bersama Rasulullah juga perutnya diganjal batu. Begitu Rasulullah meninggal, keadaan berubah jadi lebih makmur. Beliau disuguhi roti istimewa itu malah nangis. Malah nangis. Ya, para pejuang itu ya seperti itu. Mungkin seandainya para pejuang kemerdekaan dulu tahun 45 hidup di zaman sekarang dengan kondisi yang masih sehat, mungkin ya nangis itu ya, karena teringat masa lalu yang begitu menderita, kemudian sekarang keadaannya begitu istimewa,
terharu. Hadatsana Ishaq bin Mansurin wa Ahmad bin Said Ad-Darimi qala berkata keduanya. Hadatsana Abdus Somad bin Abdul Waris hadatsana Hamam hadatsana Qatadah qala berkata Qatadah. Kuna ada kami iku nakti, datang kami Anasa bin Malikin pada Anas bin Malik, pada gurunya ya. Qala berkata sapa Ishaq. Ishaq ini adalah Ishaq bin Mansur. Wa khabbazuhu dan tukang rotinya Anas iku qaimun berdiri. Waqala dan berkata sapa Ad-Darimi. Darimi ini Ahmad bin Said maksudnya. Wa khiwanuhu dan apa? Khiwan itu mejanya Anas iku maudhu'un diletakkan. Ya ini kalau digabungkan gini. Jadi tukang rotinya Anas sudah menyiapkan hidangan di atas meja, gitu loh. Ya, di atas meja. Jadi intinya Anas itu keadaannya ya kaya. Ya, sudah punya tukang roti sendiri, makannya juga sudah di atas meja. Beda waktu dia kecil saat melayani Rasulullah itu. Fakola maka berkata Anas yauman suatu hari. Kulu makanlah kalian, ayo silahkan dinikmati, dimakan. Terus pada akhirnya terlintas di masa lalu. Fama a'lamu maka tidak pernah mengetahui aku. Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ro'a melihat siapa Rasul roghifan pada roti kering atau biskuit murokokon yang empuk bi'ainihi dengan matanya Nabi. Ya teringat Nabi itu aku tidak pernah lihat beliau melihat roti kering empuk seperti ini, tidak pernah. Kata lahiko sehingga menyusul siapa Nabi bilah pada Allah. Wala dan tidak pernah melihat satan pada kambing samiton yang dibakar, kambing guling apalagi, kotu sama sekali. Ya kambingnya banyak sih sebenarnya, cuma ya sama Nabi ya dibagi-bagi sama orang-orang. Itu kehidupannya sederhana. Jadi para sahabat yang umurnya panjang itu rata-rata terharu dengan membandingkan dulu yang begitu menderita dengan sekarang yang begitu makmur. Babul falutats utawi babnya bubur yang manis. Ya. Bubur yang manis, falutats. Jadi ini terbuat dari tepung, air dicampur madu. Ya, dicampur madu. Ini makanan yang manis, falutats. Hadatsana Abdul Wahab ibnu Dhohak As-Sulami, Abul Haris, hadatsana Ismailu ibnu Ayas, hadatsana Muhammadu ibnu Tolhah, an Usmana bin Yahya, an ibni Abbasin, qala berkata Ibnu Abbas. Awaluma pertama kalinya apa-apa, sami'na yang mendengar kami bil faludats pada lafat faludats. Ana Jibril sesungguhnya Jibril alaihi salam iku ata datang. Siapa Jibril an nabiya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakola maka berkata dia Jibril. Inna umataka sesungguhnya umatmu Muhammad
iku tuftahu dibuka alaihim atas mereka opo al ardu bumi. Jadi sungguh umatmu nanti bumi itu akan dibuka untuk mereka. Banyak bumi yang mereka kuasai. Fayufadu maka diluapkan atau ibarat air itu sampai amber-amber gitu loh, sampai meluap-luap, luber, ya, diluberkan sampai turah-turah. Alaihim atas mereka opo minat dunia dari keduniaan. Jadi kelak umatmu itu Muhammad ya, akan banyak bumi yang mereka kuasai. Dan keduniaan itu akan diberikan kepada mereka secara berlebihan, meluap-luap. Kata sehingga inahum sesungguhnya mereka layak kuluna, niscaya makan mereka al-faludats pada faludats. Fakola maka bersabda sopo an nabiyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Wama dan apa al-faludat faludat. Kola bersabda siapa nabi yahlituna mencampur mereka asamna pada minyak samin, minyak dari lemaknya binatang itu, kambing, wal asal dan madu jami'an secara bersama-sama. Pasahiko maka ya menangis, ya, terenyuh, ya menangis terenyuh, ya. Jadi di dada itu rasanya pengen nangis. Sopo an nabiyu nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalika karena demikian itu kabar dari Jibril sahkotan dengan apa, menangis sungguh, menangis sungguh. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, jadi kata faludat itu pertama kali aku dengar. Kata falujat itu gini, sungguh dulu itu Jibril itu pernah datang pada Nabi, terus Jibril berkata, Muhammad, umatmu akan menguasai banyak wilayah dan dunia akan diberikan kepada mereka sampai lebih-lebih, sampai saking kayanya mereka itu mampu untuk makan faludat, sering itu makan faludat. Nabi itu yang nggak tahu faludat itu apa, jadi belum tahu barangnya kayak apa, tapi sudah diberitahu oleh Jibril bahwa kelak itu ada makanan yang namanya faludat. Faludat itu apa? Lalu Jibril mengatakan, ya itu olahan, jadi mereka itu masak minyak samin dicampur madu secara bersama-sama. Nabi seketika itu nangis, sampai terisak-isak di dada itu nangis. Lah ya, minyak samin saja itu enak, madu juga enak. Loh ini loh, isok dicampur. Ndaneo enake kaya apa gitu kan. Ya, alangkah enaknya itu makanan itu. Nah, gitu. Jadi Nabi ya tahu kelak akan ada falujat, tapi ya belum tahu wujudnya, sudah meninggal. Babul khubsi utawi babnya roti al mulabbaki. Mulabbaki itu yang ya dicampur, ya, dicampur disamni dengan minyak samin. Jadi dioles dengan olesan yang banyak dengan minyak samin. Nah, mulabbak dicampur. Wah, roti sekarang campurannya macem-macem. Ya, rasa coklat, rasa buah, rasa apa itu. Yes.
Sekarang semuanya ada. Orang-orang zaman Nabi ya bayang notok. Bayang notok. Hadasana Hadiyatu ibnu Abdul Wahab, hadasana Al-Fadl ibnu Musa As-Sinani, hadasana Al-Husain ibnu Waqid, an Ayub, an Nafi, an ibni Umar, kola berkata ibni Umar. Kola bersabda, sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dzata yaumin, suatu hari. Nabi itu pernah bersabda suatu hari. Waditu seneng aku lau seandainya. Ana indana sesungguhnya iku di sisi kami opo khubzutan roti baidoa yang putih. Min burotin dari gandum, ini gandum yang kualitas bagus. Buroh. Samrok yang jenis samrok. Yes, kualitas istimewa lah. Mulab bakotin yang dioles, yang dicampur bisamnin dengan minyak samnin. Nak kuluha yang bisa memakan kami pada roti tersebut. Ini enak ya, seandainya ada roti yang putih, bahannya dari gandum nomor 1 yang dioles minyak samin, yang bisa kita makan. Kola berkata Ibni Umar, fasami'a maka mendengar, bidzalika dengan demikian itu sapa rajulun seorang laki-laki minal ansor dari orang Ansor. Fattakhodahu maka membuat siapa rojul hu pada yang dipingini Nabi itu tadi. Faja'a maka datang siapa rojul bihi dengan roti ilahi pada Rasul. Wah, Rasul pengen makan seperti ini. Ya. Dibikinkan itu, dibikinkan. Ya, ya umat yang takdim pada nabinya ya seperti itu. Ya. Faqala maka bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fi ayyi sayin di dalam manakah sesuatu, karena yang ada opo hadza samnu ini minyak samin. Ya aku tanya, minyak saminnya kok kayak aneh ini. Ini lemaknya apa ini? Ini minyak samin dari binatang apa? Apa dari sapi atau kambing? Atau apa ini? Kok enggak kayak biasanya? Ya. Qala berkata rajul, fi ukatin di dalam wadah dobin, dob itu ya semacam sejenis nyambi itu. Qala berkata Ibni Umar, fa'aba maka menolak siapa Nabi an yakulahu, jika makan siapa Nabi pada makanan tersebut. Wah ini terbuat dari wadah yang terbuat dari kulitnya dob, ya dari kulitnya dob, dari dob. Wah ndak jadi makan nanti, mau makan enak ndak jadi. Jadi fi ukati dobin, jadi dalam wadah yang terbuat dari kulitnya dob, ya wadah yang terbuat dari kulitnya dob. Ya Nabi jijik memang dengan dob. Kalau halalnya halal, cuma Nabi jijik sehingga ndak jadi makan. Padahal sudah sesuai kriterianya itu. Ya rotinya ya putih, terbuat dari gandum terbaik. Cuma olesannya itu kok ya itu tadi fi ukati dobin itu, terus Nabi menolak. Jadi fi ukati dobin di dalam wadah kulit dob.
Dop itu ya kadal gurun itu. Dop kadal gurun. Hadasana Ahmad ibnu Abdah dasana Usman ibnu Abdurrahman dasana Humaid At-Tawil an Anas bin Malikin kola berkata Anas. Sonaat membuat sopo Ummu Sulaimin Ummu Sulaim linabiyi kepada untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khubzatan pada roti. Wadoat yang meletakkan dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas. Fiha di dalam roti sayan pada sesuatu min samnin dari minyak samnin. Minyak samnin ya nanti bisa dilihat sendiri gambarnya kayak apa di internet banyak insya Allah. Tumakolat kemudian berkata dia Ummu Sulaim, idhab berangkatlah kamu ila Nabi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fad'uhu maka mengundanglah engkau pada Nabi. Kamu datang ke Nabi sana, Nabi diundang ke sini ya. Fa'ataituhu maka datang aku Anas pada Nabi fakultu maka berkata aku Anas, Umi utawi ibu saya iku tadeuka mengundang siapa ibu kepada engkau. Anu Nabi jenengan dipanggil ibu saya. Kala berkata Anas, fakoma maka berdiri siapa Nabi. Wakola dan berkata siapa Nabi liman kepada siapapun. Karena yang ada di Yaman indahu iku di sisi Nabi. Bayaniman minanas dari manusia. Wah, seada-adanya orang itu diomongi. Kumu, berdirilah kalian. Wah, kita makan ini. Wah, ini makanannya sedikit. Nah, Nabi ngajak seada-adanya orang ini gimana ini? Qala berkata Anas, fasabaktuhum maka mendahului aku hum pada mereka ilaiha pada ibu. Wah, aku langsung segera pulang pelencing gitu aja. Gimana? Wong ini yang diundang Nabi aja, lah kok yang datang ini banyak orang ini. Fa'ahbar tuha maka mengkabarkan aku Anas ha pada ibu. Bu, ini Nabi bawa banyak orang loh ini bu. Kalau Ummu Sulaim sih tenang aja sih, itu urusannya Nabi. Gitu. Itu kalau Ummu Sulaim memang ini wanita tegar ini. Faja'a maka datang sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak orang itu. Faqala maka bersabda siapa Nabi, hati mendatangkanlah kamu ma pada apa-apa sonakti yang membuat kamu. Ini mana masakannya bawa ke sini. Faqalat maka berkata dia Ummu Sulaim, inama sejatinya sonak tuhu membuat aku pada makanan laka untuk engkau, wahdaka sendirinya engkau. Ya cuma segini Nabi, wong ini tadi aslinya saya cuma bikin untuk engkau kok. Ya segini aja Nabi. Ummu Sulaim santai memang. Ya, santai. Terus bolak-balik roh mukjizat. Ya, alah Nabi, tenang aja. Tenang aja. Anas yang gupuh kabeh. Fakola maka bersabda siapa Nabi hatihi mendatangkanlah kamu pada makanan ya makanan itu saja. Fakola maka bersabda siapa Nabi ya Anas Anas adkhil memasukkanlah kamu alaya atasku asrotan 10 orang asrotan 10 orang ya wes gini. Jadi Nabi masuk rumahnya Anas, lah yang lain di luar. Nah, nanti 10 orang masuk makan, kalau kenyang
keluar, nanti 10 orang berikutnya makan, keluar, nah, gitu terus. Qala berkata Anas, fama ziltu maka tidak henti-hentinya aku. Udhilu memasukkan aku alaihi atas Nabi asrotan 10 orang, asrotan 10 orang. Fa'akalu maka makan mereka hatta sabiu, sehingga kenyang mereka. Nyatanya ya makan semua. Wakanu dan ada mereka ikut samanin 80 orang. Ya, tak hitung-hitung kok 80 orang ya makan semua, kenyang semua. Padahal ibu itu bikin hanya untuk Nabi saja. Ya, yaitu namanya mukjizat. Mukjizat. Kita lanjutkan babu khubzil bur. Bab utawi babnya roti yang terbuat dari gandum. Bur itu gandum, cuma kualitasnya lebih tinggi lah dari syair. Hadasana Ya'qub bin Humaidi bin Kasib. Hadasana Marwanu bin Muawiyata an Yazid bin Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah anahu sesungguhnya Abi Hurairah iku kola berkata dia Abi Hurairah. Waladi demi zat nafsi utawi diriku iku biadih di tangannya zat. Masa bi'a tidak pernah kenyang sopo Nabiullah, nabinya Allah Sallallahu alaihi wasallam salah sata ayam 3 hari tibaan berturut-turut. Min khubzil kintoh dari roti yang terbuat dari gandum. Kata tawafahu sehingga mewafatkanhu pada Nabi sopo Allahu Allah azza yang maha mulia wajalla dan maha agung. Ya pernah makan roti itu ya enggak tiap hari lah, enggak tiap hari. Jadi beliau tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut mengkonsumsi roti gandum. Ya mungkin ya seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali. Enggak pernah sampai 3 hari kok makan roti terus. Roti gandum yang enak itu ya enggak pernah. Sampai meninggal. Nah, hadasana Muhammad ibnu Yahya, hadasana Muawiyatu ibnu Amr, hadasana Zaidah an Mansur an Ibrahim anil Aswad an Aisyah qalat berkata Aisyah. Masa bi'a tidak pernah kenyang sopo alu Muhammadin keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundu qadimu semenjak tiba mereka al-Madinata di Madinah. Talasa layalin 3 malam tibaan secara berturut-turut. Min khubzi burin dari roti gandum. Hatta tuwufiya sehingga diwafatkan sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai wafat ya, seperti itu.